Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan sektor 5. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9 dengan tema seorang murid. Renungan kita diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam saat teduh kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penelusuran tafsiran, Yesaya pasal 50 ini merupakan salah satu bagian dari 4 nyanyian hamba Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Bagian lainnya terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 6, kemudian Yesaya 49 ayat 1 sampai 6, dan Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-12. Dengan demikian, kita memahami bahwa bagian ini adalah ungkapan dan penggambaran konteks kehidupan Nabi Yesaya di dalam masa pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dalam kondisi bangsa yang sedang menderita, muncullah Yesaya yang mengungkapkan bahwa dirinya turut di dalam penderitaan. Ia bersedia untuk ada di situasi tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hamba itu bersedia menyatu dengan mereka yang menderita. Dalam nyanyiannya, Yesaya menunjukkan cara hamba Tuhan hidup dalam ketaatan kepadanya. Untuk menjalankan fungsi kehambaan itu, Tuhan memberikan kepada hambanya lidah seorang murid. Sebagai murid, ia telah belajar hidup bersama Tuhan di berbagai kondisi, baik dalam sukacita maupun penderitaan. Seorang murid tidak hanya menerima proses pendidikan dari sisi intelektual atau kepandian pikirannya saja, tetapi juga dari sikap, emosi, moral, dan spiritual. Tujuan dari pembelajaran itu adalah supaya hamba Tuhan hadir memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pujian dari Yesaya ini menggambarkan cara Tuhan hadir di seluruh unsur kehidupannya melalui hal-hal terkecil yang ada di dalam dirinya. Seorang murid dilatih untuk dapat menggunakan lidah dan telinganya dengan bijaksana. Ia menggunakan lidah untuk menguatkan orang-orang yang sedang letih lesu. Ia menggunakan telinga untuk mendengar sehingga
memampukannya untuk taat di dalam penderitaan. Secara khusus, Nabi Yesaya memberi perhatian kepada orang-orang yang disebutnya dalam kondisi letih dan lesu. Dalam konteks kehidupan masa itu, orang yang letih lesu mengacu kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yang merasa hidupnya tersembunyi dari Tuhan dan merasa bahwa haknya tidak diperhatikan. Kata-kata yang disampaikan melalui lidah seorang murid memampukan orang-orang yang letih lesu untuk mendapatkan semangat karena yang disampaikannya adalah firman Tuhan. Sang hamba memberi kekuatan pada mereka yang letih lesu dan tetap belajar merendah sebagai seorang murid. Hamba itu belajar dengan cara menjadi pendengar. Ia mendengarkan dengan taat, dengan tidak melakukan pemberontakan sedikit pun pada Tuhan yang memanggilnya masuk dalam situasi ini. Di tengah kebaikan yang dilakukan oleh sang murid, rupanya ia juga mengalami penderitaan yang sangat berat. Orang lain melakukan kekerasan terhadap murid itu dengan cara memukul punggung, mencabut janggut, dan meludahi muka. Namun, sang murid tidak bereaksi dengan membalas kekerasan yang ia alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, subjek aku menunjukkan bahwa murid itu mengambil sikap yang belum pernah diambil oleh orang lain dan menjadi suatu sikap yang luar biasa. Ia melawan kekerasan itu dengan tindakan tanpa kekerasan. Hamba Tuhan yang menjadi murid itu sudah sadar konsekuensi penanggung perintah Tuhan yang mengutusnya. Ia taat karena percaya bahwa Tuhan akan menolong. Pertolongan Tuhan meneguhkan hatinya, keteguhan seperti gunung batu yang kuat. Dalam segala keadaan, Tuhan akan menolong hamba yang taat kepadanya karena ia selalu taat untuk menjalankan tugas panggilan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan bahwa dengan sikap seorang murid yang taat kepada Tuhan, kita dapat merasakan bahwa kondisi yang penuh ketenangan, kenyamanan, optimis, percaya, dan sukacita ternyata dapat terwujud di dalam situasi hidup yang tidak mudah selama kita selalu percaya bahwa Dia yang menolong kehidupan kita. Kita belajar untuk menjadi seorang murid yang taat walaupun kondisi hidup sedang tidak sesuai dengan harapan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi seorang murid yang taat di berbagai kondisi kehidupan dan menjadi semakin percaya bahwa Engkau bersama kami, walau kami ada dalam kondisi yang berat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi yang telah kita renungkan pada pagi hari ini dengan kita akan menceritakan pengalaman kita kepada anggota keluarga atau sahabat atau teman-teman di sekitar kita tentang cara Tuhan menolong kita di situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.